Pasca gelaran WSBK 2022, Bos Dorna diketahui marah saat mengetahui cara membersihkan lintasan sirkuit Mandalika. Lantas kenapa ya? Diketahui dari keterangan Direktur MGPA Priyandi Satria, Dorna Sport marah usai tahu lintasan sirkuit Mandalika dicuci dan disikat. Sebenarnya untuk pembersihan, Dorna hanya menyarankan perbanyak penambahan aktivitas otomotif agar trackline sirkuit Mandalika semakin terlihat, bukan malah dicuci dan disikat. Sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat akan kembali menggelar ajang World Superbike atau WSBK pada musim 2023 mendatang, tepatnya pada 3 hingga 5 Maret 2023. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA Priyandi Satria menyatakan, pihaknya tidak berencana melakukan perbaikan pasca gelaran WSBK 2022 yang lalu. Menurutnya, kondisi lintasan yang sedikit kotor dan licin akan lebih bagus apabila sering dilewati kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4. Sejumlah pembalap memang mengeluhkan kondisi lintasan sirkuit Mandalika yang sedikit kotor dan licin. Tetapi kata Priyandi, Dorna Sport dan Federasi Olahraga Sepeda Motor Internasional atau FIM tidak mau sirkuit Mandalika dicuci atau disikat jelang race 2 WSBK Mandalika 2022. Dia hanya mau sirkuit dilewati motor, karena motornya yang menyedot debu. Cuma gak mau dicuci, gak mau disikat. Sirkuit harus sering dilewati kendaraan untuk mengangkat debunya. Kalau dicuci dan disikat, lapisannya karet, bekas ban motor akan hilang. Itu mereka gak mau, terang Priyandi. Priyandi mengatakan, sirkuit Mandalika nantinya akan makin ramai dipergunakan sejumlah event balap motor roda 2 hingga roda 4, seperti produsen otomotif dunia BMW yang sukses menggelar ajang balap di sirkuit Mandalika. Kemudian pada bulan Desember juga akan ada event di sirkuit Mandalika. Dengan menggelar lebih banyak event, maka kondisi lintasan sirkuit Mandalika akan semakin bagus karena sering dilewati kendaraan. Sebagai informasi, sebelumnya sirkuit Mandalika telah melakukan track improvement yang tuntas pada tanggal 25 Oktober 2022 yang lalu. Pekerjaan ini meliputi pelebaran run-off di 7 tikungan, yaitu tikungan 1, tikungan 10, tikungan 11, tikungan 12, tikungan 13, tikungan 16, dan tikungan 17. Perubahan curb biasa menjadi curb Misano pada tikungan 5 dan tikungan 6, serta perbaikan kualitas aspal trek sepanjang 250 meter. Mayoritas pembalap WSBK umumnya mengaku puas dengan kondisi permukaan lintasan yang halus, bagus, dan tidak bergelombang, dibandingkan dengan trek aspal yang sebelumnya yang bergelombang di tikungan dan trek lurus. Pembalap juga memaklumi umur aspal yang baru 2-3 minggu. Dengan umur tersebut, maka semua permukaan lintasan belum dilewati oleh kendaraan. Artinya belum semua permukaan lintasan dilapisi oleh karet-karet ban. Sehingga pada latihan bebas hari pertama WSBK Mandalika, grip aspal sirkuit Mandalika sangat bagus. Lintasan pun sedikit licin karena belum pernah dilintasi roda ban kendaraan. Menurut pembalap, hal itu adalah wajar karena umur aspal baru 2 minggu. Namun jika sudah 2 bulan dan setiap hari kendaraan-kendaraan masuk, maka gripnya akan semakin bagus, tandas Priyandi. Lantas, bagaimana menurut kalian dengan ketidakpuasan Bos Dorna terhadap sirkuit Mandalika ini? Jangan lupa komen di bawah ya.
Usai gelaran WSBK 2022, saat ini sirkuit Mandalika meneruskan pembangunan. Tak hanya itu, diketahui saat ini sirkuit Mandalika kembali ramai. Sebagai informasi, saat ini di depan tribun VIP Village sirkuit Mandalika tengah dibangun panggung yang megah. Lantas, untuk acara apa ya? Hari ini panggung diketahui telah megah berdiri di depan tribun VIP Village. Para pekerja sibuk bekerja sejak beberapa hari yang lalu. Namun sayangnya, hingga saat ini belum diketahui dengan jelas acara apa yang akan digelar dan kapan pelaksanaannya. Namun yang pasti, ini adalah event balap lokal yang diselenggarakan MGPA untuk meningkatkan racing line di sirkuit Mandalika. Sementara itu Mandalika Grand Prix Association atau MGPA memastikan tidak ada perbaikan sirkuit untuk musim balap World Superbike 2023. Jadwal WSBK Mandalika kan Maret 2023. Tidak ada perbaikan lagi, kata Direktur Utama MGPA Priyandi Satria. Dorna Sport telah merilis jadwal balap WSBK tahun depan. Pertamina Mandalika International Street Circuit dipilih sebagai tuan rumah untuk balap seri kedua pada Maret 2023. Setelah seri pembuka di sirkuit Phillip Island, Australia. Di balapan akhir pekan kemarin, sebagian besar pembalap cukup puas dengan kondisi permukaan trek yang halus dan tidak bergelombang. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan balapan WSBK perdana di November 2021 yang lalu. Tapi ada juga pembalap yang mengeluh soal lintasan yang licin serta kotor. Namun kondisi ini tidak begitu dipersoalkan pembalap. Bahkan pembalap WSBK memaklumi sebab lintasan yang digunakan saat balapan akhir pekan kemarin merupakan aspal baru, sehingga daya cengkram terhadap ban belum begitu maksimal. Pembalap bilang itu wajar, umur aspal kan baru 2 minggu. Kalau sudah lama dan setiap hari kendaraan melintas, gripnya bisa semakin bagus, jelas Priyandi Satria. Untuk menambah grip lintasan, MGPA memilih bukan dengan cara memperbaiki sirkuit. Menurutnya, kondisi lintasan yang licin bisa teratasi jika kendaraan roda 2 maupun roda 4 sering melintas di trek sirkuit Mandalika. Terkait dengan hal itu, MGPA sendiri telah menyusun sejumlah kegiatan di sirkuit Pertamina Mandalika setelah balapan WSBK ini. Sirkuit akan tetap digunakan untuk track day. Selain itu, di akhir pekan ini perusahaan otomotif asal Jerman BMW akan menggelar acara di sirkuit Mandalika. Kemudian di akhir tahun ini, ada banyak event yang akan digelar di sirkuit Mandalika. Dengan padatnya penggunaan sirkuit, grip lintasan diyakini akan semakin baik untuk WSBK 2023. Kondisi lintasan akan semakin bagus karena sering dilewati kendaraan, ujar Priyandi Satria. Lebih lanjut, Dorna Sport maupun FIM tak ingin MGPA melakukan upaya lain untuk mengatasi kondisi lintasan yang licin dan kotor, selain dengan menambah frekuensi kendaraan yang melintas di trek sirkuit Mandalika. Hanya mau sirkuit dilewati motor. Kalau dicuci dan disikat, justru karet bekas ban motor itu bisa hilang, tandas Priyandi. Lantas, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah.